Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini kita kembali lagi datang dalam hadirat Tuhan untuk bersekutu bersama Tuhan, memuaskan kerinduan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini, berkat kesehatan yang Tuhan berikan untuk kami. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, Tuhan, kami mau datang dalam hadirat Tuhan, memuaskan kerinduan kami, datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan hadir dalam hati kami, hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau sama-sama naikkan pujian kita. Kita katakan bahwa anugerah Tuhan sungguh besar dalam kehidupan kita. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Tuhan, semakin hari
bertambah kasih dan rahmat-Mu. Haleluya, terpuji Allahku, Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, Yesus Tuhan, glory syukur. Haleluya, Hosana bagimu, Yesus Kalaku, Tuhan dan Rajaku. Haleluya, glory syukur. Haleluya, syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan jamahan Roh Kudus melingkupi setiap hati kami pada pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hati kami. Biarkan hati kami menjadi tanah hati yang subur, menerima setiap taburan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Kiranya firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Kita sudah memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Biarlah kita boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan. Di pagi hari ini masih dengan tema yang sama, Kristus adalah kemerdekaan. Dan kita akan sama-sama belajar, mengupas, kita akan sama-sama merenungkan setiap pembahasan kita di pagi hari ini. Tema di pagi hari ini adalah menjadi hamba kebenaran. Mengapa penting kemerdekaan bagi setiap manusia? Itu adalah salah satu pertanyaan yang seringkali muncul di dalam benak setiap orang. Mengapa kemerdekaan itu sangat penting bagi setiap manusia? Jawabannya adalah karena salah satu hak dasar manusia yang diberikan oleh Tuhan adalah hak merdeka, yang menunjukkan kepada hak hidup yang dimiliki setiap orang tanpa kecuali. Jadi hak merdeka ini adalah hak dasar yang Tuhan berikan kepada setiap manusia tanpa terkecuali. Dan di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama atau awal mula dunia ini diciptakan, dan manusia yang menjadi penguasa, manusia yang memiliki otoritas dari Tuhan, manusia pertama adalah Adam. Kemudian Tuhan ciptakan Hawa untuk menemani Adam. Mereka memiliki hak kemerdekaan, kebebasan. Itu kita bisa lihat di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-16. Kita akan baca di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Nah, di sini manusia diberikan kebebasan oleh Allah untuk memakan atau untuk mengelola, mengambil semua buah
atau hasil dari pohon-pohon yang ada di Taman Eden. Dan kita bisa melihat endingnya seperti apa ketika manusia pertama Adam dan Hawa ini diberikan kebebasan untuk mengambil, untuk memakan semua buah yang ada di dalam Taman Eden. Tetapi di ayat yang ke-17 dikatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya, pastinya engkau mati. Nah, di sini Adam dan Hawa diberikan kebebasan untuk makan buah yang ada di Taman Eden. Tetapi Adam dan Hawa gagal di dalam menerima kebebasan itu. Ujung-ujungnya Adam dan Hawa ini gagal untuk memelihara kebebasan atau kemerdekaan itu, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa lalu mendapatkan hukuman dari Allah. Sejak itulah kelemahan, dosa, dan maut menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan oleh hidup manusia di dunia ini. Namun karena Allah kita itu Allah yang penuh dengan kasih, karena sifat dasar Allah adalah kasih, maka Allah kembali memberikan kebebasan atau kemerdekaan itu kepada manusia. Dan kita bisa lihat contohnya ketika Tuhan memberikan kemerdekaan itu. Ketika Allah memanggil atau memilih Musa untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca di dalam Keluaran 13 ayat Keluaran 3 ayat yang ke-14. Di situ umat Allah memiliki kemerdekaan, kebebasan dari kekuasaan Firaun. Mereka menjadi milik Allah, lepas dari ikatan apa yang dilakukan Musa sebagai hamba Allah menunjuk kepada Yesus Kristus yang diberitakan kitab Injil dan yang diberitakan Rasul Paulus sebagai pembebas. Maka Allah mengutus putranya yang tunggal, yaitu Kristus Yesus, turun ke dunia untuk memberikan kebebasan, untuk memerdekakan manusia dari dosa, dari belenggu dosa. Nah, ini adalah salah satu wujud cinta Allah kepada setiap manusia. Karena begitu besar cintanya Allah kepada kita semuanya, Allah mengaruniakan anaknya, Allah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap manusia ini dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, memperoleh kebebasan, memperoleh kemerdekaan, sehingga buah dari kemerdekaan atau kebebasan dari dosa ini adalah kehidupan yang kekal bersama dengan Allah Bapa kita di surga. Yesus Kristus telah membebaskan kita dari hukuman. Itu artinya kita menjadi orang yang bebas, merdeka dari hukuman Allah. Dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Nah, berbicara tentang hamba, kata hamba sebenarnya memiliki arti atau dianggap sebagai status sosial yang sangat rendah, bahkan orang yang tidak pernah diperhitungkan sekalipun. Kata hamba juga diartikan sebagai pembantu, lebih keras lagi budak, pesuruh, atau
babu. Nah, kita akan lanjut di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan bahwa tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Pada awalnya manusia pertama ini menjadi hamba kebenaran di Taman Eden. Dia diberikan hikmat oleh Allah untuk dapat membedakan manakah yang menjadi baik adanya. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan yang jahat. Contoh dari kisah ini, dari kehidupan manusia pertama ini, mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa menggunakan kebebasan haruslah secara bertanggung jawab. Jangan sampai ketika kita diberikan tanggung jawab, kita diberikan kebebasan, kita malah kebablasan di dalam menggunakan kebebasan itu. Tapi biarlah kemerdekaan, kebebasan yang kita terima ini haruslah kita pertanggungjawabkan. Karena Kristus yang memerdekakan kita, sekaligus kita menjadi orang-orang yang merdeka. Sebagai seorang hamba, yaitu hamba kebenaran, tentunya kita harus bersedia untuk tunduk atau menuruti kehendak Tuhan kita. Kita bebas tetapi dalam pengawasan Allah. Itulah yang disebut sebagai kebebasan yang bertanggung jawab. Bukan kebebasan yang kebablasan, hilang kendali. Tetapi biarlah setiap kita semuanya memakai kebebasan itu dengan penuh tanggung jawab. Setelah kita sudah dimerdekakan, dibebaskan oleh Yesus Kristus, kita terpanggil untuk menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba kebenaran pastinya banyak sekali godaan, banyak sekali tantangan, banyak sekali pancingan, sehingga kita terjebak, sehingga kita bingung, kita harus bagaimana. Tetapi satu hal yang perlu Bapak Ibu Saudara ingat, ketika kita sudah memutuskan menjadi hamba kebenaran, tidak perlu takut. Apapun tantangan, apapun godaan itu, pasti kita bisa melewati. Asalkan Kristus Yesus itu kita sertakan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebagai orang sudah dimerdekakan oleh Kristus dari dosa, marilah kita menjadi hamba kebenaran dalam kasih kita. Kasih kita boleh melayani, kita boleh memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang masih terikat, yang masih terbelenggu oleh dosa dan menjadi hamba dosa. Tetapi biarlah melalui kehidupan kita bisa mengambil bagian untuk menarik atau untuk membebaskan orang-orang yang masih terikat dengan dosa. Dan biarlah kita semuanya semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita semakin bersemangat menjadi hamba kebenaran. Kita dimerdekakan dari dosa oleh Kristus dan terpanggil untuk menjadi hamba kebenaran. Seperti yang tertulis di dalam Roma 6 ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Marilah setiap kita di pagi hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, biarlah semakin hari semakin ingat bahwa kita sudah dimerdekakan dari dosa. Jangan sampai kita hidup di dalam dosa lagi, kita kembali mengikatkan diri ke dalam dosa. Tetapi biarlah kita semakin hari semakin menyempurnakan hidup kita seperti yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita.
kita melakukan firman-Nya, kita menjadi anak-anak yang melakukan, mentaati kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadilah hamba kebenaran dan tetaplah berpegang teguh pada firman Tuhan yang semakin menguatkan Bapak Ibu Saudara menjadi hamba kebenaran. Puji nama Tuhan, itu saja yang bisa sampaikan di pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semuanya, dan kita akan sama-sama tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami, yang mengangkat kami dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Mampukan setiap kami Tuhan untuk selalu dengar-dengaran akan Engkau, selalu menjadi hamba yang setia, yang selalu memberitakan kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami serahkan setiap aktivitas kami Tuhan, dari pagi hari hingga petang nanti ke dalam tangan Tuhan. Kami perlu tuntunan Tuhan, kami perlu penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.